Seri 3 Pedang Kayu Harum. Dewi Maut. Cerita, Hoping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 37. Si keparat, desisnya di antara isak yang keluar dari dadanya. Orang macam dia berani menantang? Kalau dia tadi turun tangan, dalam beberapa jurus saja tentu akan dapat dibunuhnya laki-laki itu. Akan tetapi mengapa tidak dilakukannya hal itu? Padahal, kalau ada laki-laki lain bersikap kasar sedikit saja kepadanya, tentu dia tidak segan-segan untuk menurunkan tangan besi dan membunuhnya. Tidak, dia tidak akan turun tangan begitu mudah terhadap Bun Hou. Biar laki-laki itu terbuka matanya, bahwa semua tuduhannya itu bohong belaka, bahwa dia bukanlah iblis betina yang melakukan semua tuduhan itu, dan baru setelah laki-laki itu menyesal dan terbuka matanya, dia akan membunuhnya. Teringat akan itu semua, teringat betapa dia tersiksa batinnya karena rindu dan ingin berdekatan dengan Bun Hou. Kemudian betapa sikap pemuda itu menghancurkan hatinya, jantungnya seperti ditusuk-tusuk dan merasa makin sakit. Apalagi kalau dia teringat betapa dia telah bersusah payah menolong pemuda itu ketika Bun Hou disiksa dan hampir mati di tangan dua orang bayangan dewa. Kalau tidak dia datang menolong, tentu pemuda itu kini sudah tewas. Dan pemuda itu membalas kebaikan itu dengan makian dan penghinaan. Orang Shibun. Kau lihat saja pembalasanku nanti, kembali In Hong mengepal tinju, akan tetapi dia terbayang akan kemesraan antara mereka, ketika mereka bercakap-cakap sambil makan, menukar pedang dengan Giok Hong, dan tinjunya kembali harus menghapus dua titik air mata yang tiba-tiba saja meloncat keluar. Terngiang di telinganya tuduhan-tuduhan yang dilontarkan Bun Hou kepadanya. Dia menyerang dan hampir membunuh wanita yang bernama Sou Qieng. Dia tidak mengenal nama itu, akan tetapi dia dapat menduga bahwa wanita itu agaknya masih ada hubungan saudara dengan Sou Qieng, pemuda tampan bermata biru yang diselamatkannya dari tangan Hui Giakang Ciok Li Kim itu. Dan kemudian katanya dia membunuh seorang gadis desa yang tidak berdosa? Sama sekali dia tidak mengerti siapa gadis ini. Semua itu fitnah belaka. Bohong belaka dan sekali waktu dia harus dapat membuka mata Bun Hou untuk melihat bahwa semua tuduhannya itu kosong. Baru kemudian dia akan membunuhnya. Hati yang panas dan sakit membuat In Hong pergi meninggalkan hutan itu dengan hanya satu saja niat di hatinya, yaitu membantu pihak yang dimusuhi Bun Hou. Dia ingin bertemu dalam pertempuran melawan pemuda itu, bukan untuk membunuhnya, melainkan untuk mengejeknya, karena dia baru akan membunuh kalau pemuda itu sudah melihat bahwa tuduhannya tadi kosong. Dia tidak mau dibantu? Baik, kalau pemuda itu tidak mau dibantu dia akan membantu pihak musuhnya. Benteng pasukan pemberontak yang dipimpin Sabutai tidak jauh dari tempat itu. Akan tetapi In Hong bukanlah seorang yang ceroboh. Sama sekali tidak. Semenjak kecil dia hidup bersama gurunya dalam keadaan penuh dengan kesukaran dan kekerasan, dan semua pengalaman itu membuat dia amat berhati-hati. Dia tidak akan memasuki tempat berbahaya yang belum dikenalnya begitu saja. Gurunya dahulu sudah sering memberi peringatan kepadanya agar dia jangan mudah menaruh kepercayaan kepada siapapun juga, apalagi kepada kaum pria. Dan benteng pasukan yang dipimpin Sabutai itu merupakan tempat yang penuh bahaya. Betapapun tinggi kepandaiannya, tentu dia tidak akan berdaya menghadapi kekuatan pasukan yang ribuan orang banyaknya itu, apalagi kalau di situ terdapat pula banyak orang pandai. Oleh karena itu, pada pagi hari itu, ketika keadaan masih gelap, In Hong berhasil menculik seorang penjaga yang melakukan tugas menjaga dan meronda di luar benteng, memukulnya roboh pingsan dan menyeretnya ke dalam hutan yang masih gelap. Kemudian dia mengancam dan memaksa penjaga yang ketakutan dan mengira bahwa dirinya diserang dan diculik setan penjaga hutan, agar orang itu menceritakan keadaan di dalam benteng Sabutai. Dari orang inilah In Hong mendengar bahwa Kaisar masih menjadi seorang tawanan terhormat dan dalam keadaan sehat. Sedangkan Wang Qin masih menjadi tamu yang tidak bebas, bersama para pembantunya yang lihai. Ketika In Hong mendengar bahwa di antara para pembantu Wang Qin itu terdapat Nenek Go Bei Sin Kou di samping tiga orang bayangan dewa, Hua Hua Qin Jin, Hek Isian Kou, dan Bo Taisu, dia terkejut sekali akan tetapi juga girang. Dia tahu betapa kuatnya keadaan di dalam benteng dengan adanya para kakek dan nenek yang sakti itu, akan tetapi dia pun melihat adanya kesempatan baginya untuk memasuki benteng itu dengan terang-terangan karena dia telah mengenal mereka, terutama Go Bei Sin Kou sehingga dia dapat berpura-pura membantu nenek itu.
Biarpun dia berhasil mengorek keterangan dari penjaga itu, namun dengan cerdik In Hong melakukan pertanyaan dan ancaman sambil bersembunyi dan merubah suaranya menjadi besar sehingga orang itu sama sekali tidak tahu siapa yang menculik dan mengajukan semua pertanyaan dan ancaman itu. Kemudian, kesempatan itu pun tidak membuat In Hong kekurangan kewaspadaannya. Dia baru muncul di depan pintu benteng itu pada malam harinya. Dia memilih malam hari dengan maksud bahwa andai kata dia diterima dengan todongan senjata dan dia tidak mampu mengatasi begitu banyaknya orang pandai, dia akan lebih mudah menyelamatkan diri daripada kalau siang hari. Berhenti! Siapa di situ? Tiba-tiba beberapa orang penjaga muncul dan dengan tombak ditodongkan mereka menghampiri In Hong yang berhenti dan berdiri tegak di bawah lampu di pintu gerbang. Ketika 6 orang penjaga melihat bahwa yang menghampiri pintu gerbang adalah seorang gadis yang cantik sekali, mereka terkejut, terheran, dan juga menjadi lega, bahkan tersenyum gembira karena penjagaan di tempat sunyi membuat mereka menjadi kesal dan munculnya seorang wanita yang begini cantik tentu saja merupakan hal yang amat menghibur. "Hei, Nona manis, siapakah engkau malam-malam begini muncul di sini dan apa kehendakmu?" tegur kepala jaga sambil menyeringai. Sedangkan 6 pasang mata laki-laki seperti orang kehausan melihat air jernih menjelajahi seluruh tubuh In Hong dari kepala sampai ke sepatunya. Teguran itu diucapkan dalam bahasa Mongol dan In Hong tidak mengerti artinya, maka dia hanya tersenyum dan menjawab dengan gelengan kepala saja. Seorang di antara para penjaga itu dapat berbahasa Han, maka dia lalu menjadi juru bahasa, menerjemahkan pertanyaan kepala jaga itu dengan suara yang kaku. "Aku adalah kenalan baik Go Bi Sin Kou yang berada di dalam benteng, dan aku ingin bertemu dengan dia dan rombongannya," jawab In Hong terpaksa menahan kesabarannya karena dia tidak ingin memancing keributan di tempat berbahaya ini. Mendengar keterangan ini, semua penjaga yang berjumlah 12 orang dan kini sudah berkumpul di situ, saling memandang dengan curiga. Memang semua pengikut Sabutai menaruh curiga kepada rombongan pembesar Tai Kam Wang Chin itu. Kepala jaga lalu menyuruh seorang anak buahnya untuk melapor ke dalam, bukan langsung kepada Wang Chin melainkan kepada Sabutai. Jelaslah bahwa rombongan pembesar itu sebenarnya bukan lagi dianggap sebagai tamu agung, melainkan sebagai tawanan yang tidak ada bedanya dengan kaisar sendiri. Ketika itu Sabutai sedang bersenang-senang di dalam kamarnya, makan minum bersama Hamila untuk merayakan kandungan Hamila sebagai hasil hubungan wanita cantik ini dengan Kaisar Cheng Tung. Dapat dibayangkan betapa perih rasa hati wanita itu karena sesungguhnya diam-diam dia jatuh cinta kepada kaisar yang ditawan itu. Akan tetapi diam-diam dia juga merasa girang bahwa dia dapat mengandung keturunan kaisar itu. Ngeri dia kalau membayangkan betapa andai kata tidak ada Kaisar Cheng Tung, dia diharuskan menyerahkan diri kepada seorang pria lain yang diharuskan bertugas mewakili Sabutai menidurinya agar dia memperoleh keturunan. Kenyataan ini merupakan hiburan dan Hamila dapat juga berwajah girang ketika suaminya mengajaknya merayakan peristiwa yang dianggapnya menggirangkan itu. Adapun Sabutai benar-benar merasa girang. Sedikitpun dia tidak merasa cemburu kepada Kaisar Cheng Tung. Dia kagum kepada kaisar muda itu, kagum akan kegagahannya yang diperlihatkannya ketika menjadi tawanan, maka kini dia merasa terhormat untuk menjadi ayah kandung dari keturunan kaisar besar itu. Kalau pria lain yang menjadi ayah kandung dari anak yang berada di dalam kandungan istrinya, tentu dia akan membunuh pria itu agar rahasia ini tidak diketahui siapapun. Akan tetapi, karena yang menjadi ayah sejati adalah Kaisar Cheng Tung, maka dia tidak akan membunuh kaisar itu karena dia yakin bahwa rahasia itu akan tersimpan rapat dan Kaisar Cheng Tung tentu tidak akan membuka rahasia yang mencemarkan namanya sendiri itu. Tiba-tiba datang penjaga yang melaporkan tentang munculnya seorang gadis cantik di depan pintu gerbang yang mengaku sebagai sahabat Go Bi Sin Kou. Sabutai menjadi tertarik sekali dan tentu saja menaruh curiga. Diam-diam dia lalu menyampaikan berita kepada kedua orang gurunya, dan mengerahkan pasukan pengawal, mendatangi pembesar Wang Chin. Dia sendiri yang menyampaikan berita kedatangan seorang sahabat dari Go Bi Sin Kou itu dan memerintahkan agar nona itu dipersilakan masuk. Wang Chin dan para pembantunya menanti di ruangan besar itu dengan hati tidak enak, terutama Go Bi Sin Kou. Nenek ini menduga-duga dan maklum bahwa pihak Raja Sabutai mencurigai mereka dan mencurigai orang yang katanya datang hendak bertemu dengannya. Tak lama kemudian muncullah In Hong yang diantar oleh belasan orang pengawal bersenjata lengkap. Gadis ini melangkah dengan tenang biarpun di dalam hatinya dia maklum bahwa dia telah berada di tempat yang amat berbahaya.
Dia melihat betapa benteng itu amat kuat dan penjagaan dilakukan ketat sekali. Sepintas lalu ketika dia dipersilakan masuk, dia melihat keadaan penjagaan di sepanjang tembok benteng dan biarpun dia akan dapat memasuki benteng ini dan keluar lagi melalui tembok yang tidak berapa tinggi itu, namun dia akan menghadapi bahaya besar. Akan tetapi, dia tidak memperlihatkan sikap jerih dan melangkah dengan pandang mata ke depan, tangan kiri tertumpang di gagang pedangnya yang tergantung di pinggang. Ketika gadis itu memasuki ruangan besar yang dipasangi penerangan cukup, semua mata menyambutnya dengan pandang penuh selidik. Sabutai memandang dengan mata mengandung keheranan dan kekaguman. Dia tahu bahwa bangsa Han di selatan banyak memiliki jago-jago silat yang berkepandaian tinggi sekali, akan tetapi baru sekarang dia melihat seorang gadis muda cantik jelita yang bersikap demikian gagahnya, memasuki tempat seperti bentengnya itu dengan sikap demikian tenang dan penuh keberanian. Juga sekali pandang saja dia meragukan apakah benar gadis cantik ini merupakan sahabat dari nenek tua itu, seorang di antara kaki tangan pembesar Wang Qin yang berjiwa hianat. Para tokoh lihai yang menjadi pembantu Wang Qin, terutama sekali Go Bi Sin Kou, yang pernah bertemu dengan In Hong, kini memandang darah itu dengan alis berkerut dan hati penuh kecurigaan. Go Bi Sin Kou menjadi tidak senang hatinya. Dia memang mengenal gadis ini sebagai seorang gadis yang amat lihai dan berwatak keras sekali dan aneh, akan tetapi sungguh lucu kalau gadis itu mengaku sebagai sahabatnya. Jauh daripada itu, bahkan antara dia dan gadis itu terdapat rasa benci dan saling mencurigai yang besar. Dan sekarang gadis ini datang mengaku sebagai sahabatnya. Tentu saja Go Bi Sin Kou merasa curiga sekali dan sebelum yang lain membuka mulut, dia sudah melompat maju dan membentak. Kiranya engkau yang datang mengaku sahabatku. Sri Baginda Raja Sabutai, jangan percaya, dia ini tentu mata-mata dari kerajaan Beng. Dia menoleh kepada teman-temannya karena untuk menghadapi gadis lihai itu sendirian saja, dia merasa agak jerih. Teman-teman, mari bantu aku menangkap gadis setan ini. Hua Cinjin dan Hek Isian Kou yang sudah tahu bahwa gadis lihai ini memang hanya mendatangkan kesulitan saja, sudah melangkah maju. Juga 3 orang bayangan dewa sudah saling pandang, karena mereka telah mendengar akan kematian Toat Bengkau Busit dan Hui Giakang Ciok Li Kim, dan menurut pendengaran mereka, Ciok Li Kim terbunuh oleh seorang gadis cantik yang agaknya gadis inilah karena memang mereka tahu akan kelihayan Yap In Hong. Melihat gelagat tidak baik ini, In Hong hanya tersenyum saja. Dia seorang yang amat tabah dan ketenangannya itu membuat dia lebih dapat menguasai keadaan dan sekali pandang saja dia sudah dapat menduga yang mana adanya Raja Sabutai yang terkenal itu. Maka cepat dia menoleh ke arah raja ini yang kebetulan memang sejak tadi memandangnya penuh selidik, dan In Hong lalu menjura dengan hormat ke arah raja yang bersikap gagah itu dan berkata, "Kedatangan saya untuk menawarkan bantuan kepada Sri Baginda Raja melalui Go Bi Sin Kou yang telah saya kenal, akan tetapi ternyata kedatangan saya tidak diterima sebagaimana patutnya." Sejenak pandang mata mereka saling bertemu, bertaut dan akhirnya Sabutai tersenyum. Raja ini pun bukan seorang biasa, melainkan murid 2 orang sakti Hek Hiat Moli dan Pek Hiat Moko. Maka dia sudah dapat menyelami sikap gadis cantik itu yang kini jelas mengharapkan bantuan darinya untuk bersikap gagah. Maka raja ini lalu bangkit berdiri ketika melihat beberapa orang kakek dan nenek pembantu Wang Qin sudah bangkit dengan sikap mengancam untuk mengeroyok gadis itu, dan dia berkata nyaring, "Tahan dulu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share." Mendengar seruan ini, tentu saja Go Bi Sin Kou dan teman-temannya lalu mundur kembali, menoleh dan memandang dengan alis berkerut, sedangkan Wang Qin sendiri memandang dengan sinar mata tidak senang. Namun Sabutai tidak memperdulikan semua itu, dia tersenyum lebar dan melanjutkan kata-katanya. "Setiap orang yang berani memasuki benteng ini, haruslah diketahui lebih dulu dengan jelas maksud kedatangannya baru diambil keputusan sikap apa yang akan kami ambil. Mengeroyok seorang gadis muda di depanku, sungguh merupakan hal yang amat memalukan dan merendahkan nama sendiri." Wajah Go Bi Sin Kou menjadi merah dan dia cepat memberi hormat kepada raja itu sambil berkata, "Harap Paduka Sudi memaafkan, akan tetapi gadis ini." "Cukup!" Sabutai membentak. "Ingat bahwa cuy sekalian hanya tamu dan akulah tuan rumahnya dan akulah yang berhak menerima dan memeriksa tamu yang datang memasuki bentengku." Ucapan ini cukup keras nadanya dan Go Bi Sin Kou menunduk, melirik ke arah Wang Qin yang memberi isyarat agar nenek itu mundur.
Sabutai bersikap seolah-olah dia tidak melihat itu semua dan kini dia menggapai ke arah In Hong sambil berkata, "Majulah ke sini, Nona." Dengan langkah gagah dan tenang, namun membayangkan keluasan dan kepadatan tubuh seorang gadis dewasa, In Hong menghampiri raja itu, lalu menjura dan berdiri dengan sikap hormat. Melihat gadis itu tidak mau berlutut, dua orang pengawal sudah maju dan hendak menghardiknya, akan tetapi pandang mata Sabutai melarang mereka dan raja ini lalu menyambar sebuah bangku di sebelah kanannya, kemudian tersenyum dan berkata kepada In Hong, "Temalah bangku ini untuk tempat dudukmu, Nona. Tidak enak bicara sambil berdiri saja." Setelah berkata demikian, Raja Sabutai yang pada saat itu masih diliputi kegembiraan karena istrinya mengandung itu lalu mengerahkan tenaga pada tangan kanannya, dan bangku itu melayang ke atas, berputaran seperti seekor burung hidup dan tiba-tiba bangku itu melayang turun ke arah kepala In Hong. Dara ini terkejut juga, tidak mengira bahwa Raja kaum pemberontak liar itu ternyata memiliki kepandaian yang cukup hebat. Akan tetapi dia tidak menjadi gentar, bahkan ikut pula terbawa oleh kegembiraan Sabutai yang tersenyum ramah itu. In Hong mengerahkan tenaga ginkangnya dan sambil mengeluarkan seruan tinggi tubuhnya mencelat ke atas dan tahu-tahu dia telah duduk di atas bangku yang masih melayang turun dan ketika bangku itu tiba di atas lantai, dia masih duduk, sedikit pun tidak terguncang tubuhnya seolah-olah dia tadi dibawa terbang oleh bangku yang telah dijinakan itu. "Terima kasih atas keramahan Paduka." In Hong menjura dari tempat duduknya ke arah Sabutai yang menjadi kagum. Dia tadi memperlihatkan tenaga dalamnya dan gadis itu mengimbangi dengan mendemonstrasikan ginkang yang luar biasa. "Hahaha, benar dugaanku. Tamu kami seorang yang lihai sekali. Nona, siapakah namamu?" "Nama saya hanya Hong saja." In Hong memperkenalkan dirinya dengan setengah hati karena memang dia tidak ingin memperkenalkan diri selengkapnya. "Apakah benar engkau sahabat Gobi Sinko?" "Saya tidak pernah bersahabat dan tidak pernah mengaku bersahabat dengan dia," jawab In Hong sambil melirik ke arah nenek itu. "Kepada para penjaga benteng tadi pun saya hanya mengatakan bahwa saya kenal baik dengan Gobi Sinko dan hal itu saya lakukan agar saya diperbolehkan masuk ke sini. Sebenarnya saya ingin bertemu dengan Paduka untuk menawarkan tenaga bantuan saya." "Harap Paduka jangan percaya." Tiba-tiba Gobi Sinko berseru. "Dia tentu mata-mata musuh dan tentu dia datang untuk menyelidiki keadaan kita." Sabutai memandang In Hong dengan pandang mata tajam penuh selidik, kemudian dia bertanya. "Nona Hong, benarkah apa yang dituduhkan oleh Gobi Sinko itu bahwa engkau seorang mata-mata kerajaan Beng?" "Bohong, Sri Baginda. Saya bersumpah bahwa saya bukan mata-mata manapun juga. Dan memang, Gobi Sinko dan teman-temannya itu bukan orang baik-baik dan pernah bentrok dengan saya maka kini mereka hendak menjatuhkan fitnah kepada saya." Gobi Sinko bangkit berdiri dengan marah dan menuding. "Bocah setan! Engkau telah melarikan muridku. Engkau masuk ke sini pura-pura hendak bertemu dengan aku, akan tetapi siapa tidak tahu bahwa di luar sana ada gerombolan yang dipimpin oleh ketua Chin Ling Pai. Dan engkau adalah calon mantu Chin Ling Pai, bukan? Tentu engkau mata-mata, kalau bukan mata-mata kerajaan Beng, setidaknya engkau dikirim oleh calon mertuamu itu. Tutup mulutmu yang busuk. Engkau tahu betul bahwa tidak demikian halnya." In Hong juga membentak marah. "Hehehehehehe, engkau selalu memperlihatkan sikap bermusuh, juga terhadap 5 bayangan dewa. Kami masih merasa heran apakah bukan engkau yang telah membunuh Hui Giakang Ciok Li Kim." "Benar aku. Karena dia hendak melakukan perbuatan keji dan tidak patut terhadap seorang pemuda." Mendengar pengakuan ini, Patpi Losian Pang Tui Lok mengeluarkan suara menggereng seperti seekor beruang marah. "Kalau begitu, aku harus membalas kematian Sumai." Melihat para pembantu Wang Qin sudah bergerak dan bangkit hendak mengeroyok, Sabutai mengangkat tangan dan berkata nyaring. "Urusan pribadi tidak perlu dibawa-bawa ke sini. Aku memang membutuhkan pembantu, akan tetapi aku belum melihat kehebatan nona ini, maka perlu diuji. Dan aku tidak akan membiarkan orang-orang gagah seperti Cui, yang menjadi pembantu-pembantu Wang Taijin untuk melakukan perbuatan rendah mengeroyok seorang wanita muda. Sebaiknya urusan pertikaian pribadi kalian itu diselesaikan sekarang juga, dengan pertandingan 1 lawan 1. Nona Hong, apakah engkau berani menghadapi mereka itu? 1 lawan 1 untuk memutuskan siapa yang benar melalui keunggulan ilmu silat."
In Hong tersenyum, lalu bangkit berdiri dan mundur ke tengah ruangan yang luas itu, berdiri tegak dan menjawab. Menghadapi manusia-manusia iblis ini, jangankan 1 lawan 1, biarpun dikeroyok saya tidak akan takut, Sri Baginda. Ucapan In Hong ini bukan semata-mata karena kesombongan belaka, melainkan dilakukan dengan sengaja sebagai siasatnya memancing kepercayaan dan kekaguman raja itu, karena yang menjadi tujuannya adalah dapat berada dalam benteng dan selain melindungi kaisar yang tertawan, juga hendak menentang pasukan yang dipimpin oleh Bun Hou. Siasatnya berhasil. Sabutai tersenyum lebar penuh kekaguman, lalu raja ini bangkit berdiri, memberi isyarat kepada 2 orang gurunya yang juga bangkit dan berkatalah raja ini. Demi kegagahan, aku tidak akan membiarkan terjadinya pengeroyokan. Wang Taijin, biarkan orang-orangmu maju satu demi satu melawan nona ini, dan siapa menggunakan kecurangan dan pengeroyokan, akan dihukum. 2 orang guruku akan menjadi pengawas. Hek Hiat Moli dan Pek Hiat Moko tertawa, lalu duduk kembali. Akan tetapi tiba-tiba bangku yang mereka duduki itu, terbang ke atas dengan tubuh mereka masih duduk di atasnya dan bangku-bangku itu melayang turun di sudut kanan kiri ruangan itu, di mana mereka duduk dengan tenang, memegangi tongkat butut mereka. Diam-diam In Hong terkejut sekali. Pantas saja Raja Sabutai demikian lihainya, kiranya dia memiliki 2 orang guru yang sakti. Gadis ini menjadi makin berhati-hati dan dengan wajah tersenyum dingin dia kini memandang ke arah rombongan pembesar Taikam yang berkhianat itu, sikapnya menantang. Kalau harus menghadapi mereka 1 lawan 1, dia sama sekali tidak merasa jerih. Go Bi Sin Ko menjadi gentar juga ketika melihat bahwa dia tidak dapat mengajak teman-temannya untuk mengeroyok gadis itu, maka dia berkata kepada Pat Pilosian Pang Tuilok. Pang Sicu, dialah yang membunuh sumoimu, maka sepatutnya kalau engkau sebagai orang pertama dari 5 bayangan dewa membalas kematian sumoimu. Di antara 5 bayangan dewa, Pat Pilosian Pang Tuilok adalah orang pertama yang memiliki kepandaian paling tinggi dan dia sendiri belum pernah bertemu dengan In Hong. Melihat gadis muda itu tentu saja dia memandang rendah dan memang sejak tadi hatinya sudah diliputi kemarahan melihat gadis yang membunuh sumoinya ini. Maka mendengar ucapan Go Bi Sin Kou, dia cepat menengok ke arah Wang Qin dan dengan pandang matanya dia minta persetujuan majikannya itu. Wang Qin mengangguk-angguk. Sri Baginda telah menurunkan perintah, engkau harus mentaatinya. Pang Tuilok lalu menjura kepada Wang Qin, kemudian menjura ke arah Sabutai, lalu dia melangkah lebar dan tenang ke tengah ruangan, menghampiri In Hong. Tokoh pertama dari 5 bayangan dewa ini sudah berusia 60 tahun lebih. Akan tetapi kelihatan masih tampan dan gagah seperti orang yang usianya paling banyak 40 tahun. Pakaiannya serba putih dan sepatunya hitam. Laki-laki peranakan Mongol ini adalah Sute dari mendiang Bantok Choaong Ouyang Kok, seorang di antara datuk-datuk golongan hitam puluhan tahun yang lalu. Tentu saja ilmu silatnya amat hebat. Seperti kita ketahui, kemunculan Pat Pilosian, Dewa Berlengan 8, Pang Tuilok di dunia persilatan telah menggemparkan kaum Kang Ou karena begitu muncul dia dan sekutunya telah berani melakukan hal yang amat hebat yaitu membunuhi Cap It Hohan murid-murid Chin Ling Pai dan bahkan mencuri pedang pusaka Siang Bok Kiam. Perbuatan itu, biarpun dia lakukan selagi ketua Chin Ling Pai dan istrinya tidak berada di Chin Ling San, setidaknya telah mengangkat namanya cukup tinggi dan membuat nama 5 bayangan dewa dibicarakan orang secara bisik-bisik penuh rasa segan dan takut. Hal ini tentu saja mendorong kesombongan muncul dalam hati Pang Tuilok, maka kematian sumoinya merupakan pukulan hebat, juga kematian Toat Bengkau Busit. Kematian 2 orang sekutunya itu selain memperlemah kedudukan 5 bayangan dewa, juga merupakan pukulan terhadap nama besarnya, maka kini dia hendak menumpahkan kemarahannya kepada In Hong, gadis muda ini. Merasa bahwa dia adalah seorang tokoh besar kenamaan, pemimpin dari 5 bayangan dewa, maka kini di depan pembesar Wang Qin dan Raja Sabutai dan banyak orang lagi dia harus menghadapi lawan seorang gadis muda, keangkuhannya tentu saja tersinggung, maka dengan lagak seorang guru terhadap seorang murid, atau seorang bertingkat tinggi terhadap seorang lain yang bertingkat rendah, dia bertanya. Nona muda, siapakah gurumu? In Hong memandang dengan wajah dingin dan sinar mata tajam menusuk, kemudian dia menjawab. Nama guruku tidak ada sangkut pautnya dengan Pat Pilosian. Kau sudah mengenal julukanku. Go Bi Sin Kou tadi menyebutmu sebagai orang pertama dari 5 bayangan dewa yang curang dan pengecut, yang menyerbu Chin Ling Pai selagi tuan rumah tidak ada, membunuhi murid-muridnya dan mencuri pedang Siang Bok Kiam,
tentu saja aku mengenalmu. Apa sangkutanmu dengan Qin Lingpai? Kalau begitu benar dugaan Gobi Sinkou bahwa engkau adalah mata-mata yang dikirim oleh ketua Qin Lingpai. Sama sekali tidak, dan aku tidak mempunyai sangkutan dengan Qin Lingpai, aku hanya ingin mengatakan bahwa 5 bayangan dewa adalah curang. Bocah sombong. Aku menanyakan nama gurumu agar kelak kalau bertemu aku dapat menegurnya karena dia tidak bisa mendidikmu. Bocah yang bosan hidup, kenapa engkau memusuhi 5 bayangan dewa? Lebih baik engkau mengakui agar nanti tidak mati penasaran. Aku tidak memusuhi 5 bayangan dewa. Kenapa membunuh sumoiku? Sudah kukatakan, perempuan hina Ciok Li Kim itu melakukan hal yang tidak patut, memaksa seorang pemuda, maka aku menjadi muak dan membunuhnya. Aku datang ke sini untuk membantu pasukan Sri Baginda Sabutai, akan tetapi kalian hendak menjatuhkan fitnah. Majulah, Pat Pilosian, kalau memang kau berani, dan jangan banyak mengoceh seperti burung kelaparan. Tentu saja Pat Pilosian Pang Tuilok menjadi marah sekali. Bagus. Salahmu sendiri kalau kau ingin menjadi bangkai tak bernama. Nah, terimalah ini. Gerakan Pat Pilosian memang hebat sekali. Begitu tubuhnya menyerbu, kedua tangannya melakukan serangan bertubi-tubi dan memang tidak percuma dia dijuluki Dewa Berlengan 8 karena kedua tangannya melancarkan serangan bertubi cepat sekali seolah-olah dia mempergunakan 8 lengan. Dan setiap tamparan, pukulan, totokan atau cengkeraman mengandung hawa pukulan kuat sekali dan merupakan serangan maut. Hait! In Hong memekik dan tubuhnya berkelebatan seperti seekor burung Garuda. Cepatnya sampai tidak dapat diikuti pandangan mata, tubuhnya seperti lenyap dan hanya nampak bayangan-bayangan saja. Semua serangan bertubi yang dilakukan Pat Pilosian mengenai tempat kosong dan paling hebat hanya menyentuh sedikit ujung bajunya. Sambil mengelak dari tamparan terakhir, In Hong menggerakkan kaki kirinya dan nyaris ujung sepatunya mencium hidung lawan. Pat Pilosian terkejut sekali dan cepat menarik tubuh ke belakang. Bau ujung sepatu yang kotor tidak enak membuktikan betapa dekatnya sepatu tadi menghampiri hidungnya. Perempuan rendah. Saking jengkelnya Pat Pilosian memaki, akan tetapi diam-diam dia mulai mengerti bahwa biarpun masih amat muda, lawan yang dihadapinya ini ternyata lihai sekali, maka dia pun dapat mengerti mengapa Hui Giakang Ciok Li Kim sampai roboh di tangan gadis ini. Dengan marah dan mulai hati-hati dia lalu mengerahkan tenaga sinkang ke dalam kedua lengannya. Kemudian dia menyerang lagi dengan 2 kali pukulan tangan yang mengandung tenaga sinkang sepenuhnya. Wir. Wut. Angin dahsyat menyambar mendahului 2 kepalan itu, dan In Hong yang dapat mengenal pukulan lihai, cepat mengelak ke kiri. Hait. Pat Pilosian membentak, tubuhnya membalik ke kanan melanjutkan serangannya, tangan kanannya membentuk cakar naga mencengkeram ke arah ubun-ubun kepala lawan. Cepat dan kuat sekali gerakannya itu. In Hong juga mengenal gerakan ini, gerakan yang amat berbahaya dan mengandung pancingan. Cengkeraman yang kelihatannya ganas itu bukanlah inti serangan, melainkan umpan dan gertakan belaka. Kalau dia menangkis, tentu lawan akan mempergunakan tangan kiri untuk mengirim pukulan inti yang mematikan, maka untuk menghindarkan pukulan tersembunyi atau susulan ini, In Hong mengeluarkan suara melengking nyaring dan tiba-tiba saja ketika dia menangkis cengkeraman itu, tubuhnya mencelat ke atas. Pat Pilosian terkejut, tahu bahwa siasatnya gagal sehingga tangan kirinya yang sudah siap mengirim pukulan ke anggota tubuh di bawah dada itu tidak ada gunanya lagi. Ketika melihat tubuh gadis itu melayang ke atas, cepat dia melanjutkan gerakan cengkeraman tangan kanan yang tertangkis tadi, secepat kilat menangkap pergelangan kaki In Hong yang melayang di atas kepalanya. Plak! Duh! Tubuh In Hong terlempar, akan tetapi juga Pat Pilosian terhuyung ke belakang. Ketika tangannya berhasil menangkap pergelangan kaki tadi, tiba-tiba ujung sepatu dari kaki In Hong yang kedua telah menotok pergelangan tangannya sehingga seluruh tangan menjadi lumpuh, pegangannya terlepas. Merahlah muka Pat Pilosian. Sambil mengeluarkan suara menggereng seperti harimau terluka, dia lari menyerbu In Hong yang baru saja meloncat turun dan terjadilah pertandingan yang amat seru dan mati-matian. Namun, keunggulan Pat Pilosian mainkan kedua tangannya yang memang cepat sekali itu dapat diimbangi oleh In Hong dengan keunggulan ginkangnya. Tubuhnya ringan seperti kapas, cepat seperti burung dan biarpun kalau dihitung, setiap 3 kali serangan lawan baru dapat dibalasnya 1 kali,
namun balasannya itu cukup mengimbangi 3 kali serangan karena kalau dia belum pernah tersentuh tangan lawan, adalah Pat Pilosian sudah 2 kali kena ditampar pundak dan lehernya. Untung bahwa dia memiliki sinkang yang kuat, tubuhnya yang terlindung hawa sinkang menjadi kebal dan tamparan-tamparan itu hanya membuat dia mundur terhuyung saja. Setiap kali tamparannya mengenai lawan, terdengar tepuk tangan dari Sabutai. Hal ini membuat In Hong makin bersemangat dan Pat Pilosian makin marah. Dan inilah kesalahan Pat Pilosian. Kemarahan adalah satu di antara hal yang sebetulnya merupakan pantangan besar bagi seorang ahli silat di waktu menghadapi lawan yang pandai, karena kemarahan ini mengurangi kewaspadaan dan berarti mengurangi daya tahan karena sebagian besar perhatian dicurahkan untuk menyerang dan merobohkan lawan belaka. Yap, In Hong telah mewarisi ilmu-ilmu mujizat dari Yob Hikiok, ilmu-ilmu silat tinggi yang didapat oleh gurunya itu dengan bantuan bokor emas milik mendiang manusia sakti Tehu. Menurut tingkat ilmu silatnya, tingkat In Hong masih lebih tinggi daripada tingkat Pat Pilosian dan kalau orang pertama dari 5 bayangan dewa ini dapat mengimbangi bahkan mendesak hanyalah karena dia memiliki banyak pengalaman dan mengenal banyak tipu-tipu muslihat perkelahian. Kini, dalam keadaan marah, Pat Pilosian kehilangan banyak kewaspadaan, dan selagi dia menyerang hampir membabi buta, tiba-tiba ujung sepatu In Hong dapat mencium sambungan lutut kirinya sehingga tubuhnya agak merendah dan untuk beberapa detik lamanya Pat Pilosian terkejut dan tak berdaya. Beberapa detik ini cukup bagi In Hong untuk mendaratkan pukulan dengan tangan miring ke arah tengkuk Pat Pilosian. Duh! Tubuh Pat Pilosian terjungkal, akan tetapi memang dia seorang yang lihai sekali. Biarpun tadi menghadapi pukulan maut yang datangnya tak tersangka-sangka karena dia hampir tidak sadar, namun begitu pukulan mendarat, dia dapat miringkan tubuh sehingga jatuhnya pukulan tidak tepat sekali. Betapapun juga, pukulan itu membuat kepalanya menjadi nanar dan pandang matanya berkunang. Maka, begitu tubuhnya terjungkal, Pat Pilosian terus bergulingan sampai jauh sambil mengumpulkan hawa murni, maka begitu dia meloncat bangun lagi, kepeningan kepalanya sudah hampir lenyap dan dia mencabut pedangnya. Serat, nampak sinar keemasan dan di tangannya kelihatan sebatang pedang yang bentuknya seperti ular dan gagangnya terbuat daripada emas berukir indah. Dengan muka merah dan mata mendelik dia membentak. Bocah setan, majulah untuk menerima kematian. In Hong masih menoleh ke arah Sabutai yang kembali bertepuk tangan sambil memuji, kemudian gadis ini perlahan-lahan mencabut pedang di pinggang kirinya. Pedang itu keluar perlahan-lahan, akan tetapi begitu ujungnya tertarik dan In Hong menggunakan tenaga, ujung pedang yang keluar dari sarungnya itu mengeluarkan bunyi mendesing dan tergetarlah pedang Hong Cukiam di tangan gadis itu. Pedang tipis lemas yang kadang-kadang digantung di pinggang In Hong kadang-kadang tersembunyi karena dibawanya sebagai sabuk yang melilit pinggangnya yang ramping itu. Melihat betapa dua orang itu mencabut pedang, Raja Sabutai bertepuk tangan 2 kali dengan nyaring dan dia berkata penuh wibawa. Di sini bukan medan tempat untuk saling bunuh. Sudah kukatakan tadi bahwa kedua pihak akan memutuskan urusan pribadi dengan kepandaian. Siapa berani menggunakan senjata berarti menentang perintahku. Hek Hiat Moli dan Pek Hiat Moko yang tadi hanya duduk di kedua ujung ruangan itu, kini sudah bangkit berdiri memandang ke arah Pat Pilosian dan In Hong dengan sikap mengancam, tongkat mereka melintang di dada. Ternyata bahwa 2 orang kakek dan nenek ini selain menjadi guru Raja Sabutai, agaknya juga menjadi pengawal atau pembantunya yang taat dan siap melaksanakan segala kehendak raja itu. In Hong menoleh dan bertemu pandang dengan Raja Sabutai dan dari pandang mata ini tahulah In Hong bahwa raja itu mengkhawatirkan dirinya, maka dengan senyum dingin gadis ini menggerakkan tangan kanannya, nampak sinar berkelebat dan tabu tahu pedang Hong Cukiam di tangannya tadi telah lenyap dan telah melingkari pinggangnya tersembunyi di balik jubah. Juga Pat Pilosian memandang ke arah Raja Sabutai, kemudian dia menarik napas panjang dan terpaksa dia menyimpan lagi pedangnya, hatinya menjadi jerih karena dia kini maklum bahwa gadis muda yang dipandangnya rendah itu ternyata amat lihai. Tiba-tiba Hua Hua Cinjin dan Hek Isian Kou meloncat ke depan, menjura ke arah In Hong sambil melirik ke arah Raja Sabutai. Kemudian dengan suara halus Hua Hua Cinjin berkata, "Sungguh hebat kepandaianmu, Nona, membuat kami berdua tertarik sekali dan ingin mengajak Nona untuk main-main sebentar. Akan tetapi karena kami berdua selalu bersama, terpaksa kini kami pun hendak maju bersama, dan hal ini sekali-kali bukan karena kami ingin maju mengeroyok.
Andai kata Nona mempunyai seorang dua orang teman, boleh saja Nona menyuruh mereka maju menghadapi kami berdua. Tentu saja kalau Sri Baginda tidak berkeberatan dan kalau Nona memang berani melawan kami berdua. Raja Sabutai makin kagum dan gembira melihat kegagahan In Hong, maka kini melihat majunya kakek dan nenek itu, dia meragu apakah dia harus membiarkan In Hong dikeroyok dua atau mencegahnya. Dia memang masih ingin melihat apakah darah perkasa itu akan sanggup menghadapi keroyokan kakek dan nenek itu. In Hong juga mengerti bahwa kalau dua orang itu maju bersama, dia akan menghadapi dua orang lawan yang amat tangguh, masing-masing tidak kalah lihainya kalau dibandingkan dengan orang pertama dari 5 bayangan dewa tadi. Akan tetapi untuk menolak tantangan itu, tentu saja pantang baginya, apalagi dia tadi sudah mengatakan bahwa biarpun dikeroyok oleh mereka semua, dia tidak akan mundur. Kalau kalian takut maju satu demi satu dan hendak mengeroyokku, majulah. Siapa takut kepada kalian, kata In Hong dan memandang tajam. Wajah kakek dan nenek itu menjadi merah sekali. Ucapan In Hong ini sekaligus menantang dan merendahkan mereka. Mereka maklum bahwa kalau mereka maju satu demi satu, belum tentu mereka dapat menangkan darah yang benar-benar amat hebat kepandaiannya itu, akan tetapi kalau mereka boleh maju bersama, dengan ilmu silat gabungan yang mereka ciptakan, mereka merasa yakin akan dapat merobohkan darah perkasa ini. Tiba-tiba terdengar suara gaduh di luar. Hei, berhenti. Tahan, tidak boleh masuk ke situ. Semua orang menoleh dan nampaklah bayangan seorang wanita cantik berlari cepat menuju ke tempat itu, dikejar dari belakang oleh banyak pengawal. Dengan beberapa kali lompatan saja wanita itu telah tiba di ruangan. Melihat ini, terdengar suara melengking dan Hek Hiat Moli bersama Pek Hiat Moko sudah meloncat dari tempat duduk masing-masing, sekaligus seperti 2 ekor burung Raja Wali mereka menerkam dan menyerang wanita yang baru datang itu. Wanita itu cantik sekali, usianya antara 35 tahun, pakaiannya indah dan sikapnya angkuh, sepasang matanya tajam bersinar-sinar. Melihat 2 bayangan yang menerjangnya seperti 2 ekor burung menyambar, wanita itu mengeluarkan suara mendengus dari hidungnya dan kedua tangannya bergerak ke depan dengan jari tangan terbuka. Plak! Plak! Tubuh Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli terdorong ke belakang oleh tangkisan itu dan mereka harus berjungkir balik 2 kali ke belakang agar jangan sampai terjengkang atau terbanting oleh hawa pukulan yang dahsyat dari tangkisan itu. Mereka terkejut sekali dan siap menyerang dengan tongkatnya. Subo! In Hong berseru dan seruan ini membuat Raja Sabutai cepat mengeluarkan kata-kata mencegah kedua orang gurunya dalam bahasa Mongol. Kakek bermuka putih dan nenek bermuka hitam itu lalu kembali ke tempat duduk masing-masing, akan tetapi pandang mata mereka masih marah dan penuh curiga kepada wanita cantik yang baru datang itu. Wanita yang baru datang itu memang Giok Hong Chuyo Bi Kiok, ketua dari Giok Hong Pang di Telaga Setan. Burung batu kumala yang menghias rambutnya amat indah, membuat dia kelihatan seperti seorang ratu yang memakai mahkota, pedang panjang tergantung di pinggang dan gagang 2 batang pedang pendek tersembul di pinggangnya. Wanita setengah tua yang masih cantik ini kelihatan gagah dan penuh wibawa. Raja Sabutai yang merasa tertarik dan kagum kepada In Hong, menjadi terkejut dan juga kagum melihat wanita cantik yang disebut Subo oleh Nona itu, apalagi melihat betapa wanita itu sekali tangkis dapat membuat 2 orang gurunya terdorong ke belakang. Cepat dia berkata kepada Yo Bi Kiok. Jadi Toan Yo adalah Subo dari Nona Hong yang gagah perkasa ini? Pertanyaan ini diajukan dengan pandang mata tajam penuh selidik, dan diam-diam Raja Sabutai merasa heran bagaimana nyonya cantik itu dapat memasuki tempat itu dan menerobos penjagaan yang amat ketat. Benar, Sri Baginda. Dia adalah murid saya, jawab Giok Hong Chuyo Bi Kiok sambil menjura. Muridmu datang menawarkan bantuannya kepada kami dan sedang kami uji kepandaiannya. Toan Yu datang seperti ini ada maksud hati apakah? Biarpun di dalam hati merasa tidak senang melihat kedatangan nyonya ini secara paksa dan tanpa minta perkenan terlebih dahulu, namun dia membutuhkan bantuan orang-orang pandai, maka Sabutai menahan sabar. Apalagi karena dia maklum bahwa orang-orang sakti di dunia Kang Ou memang tidak suka memakai banyak peraturan. Saya bersama pasukan Giok Hong Pang sedang mencari murid saya ini, dan mendengar bahwa murid saya memasuki benteng Paduka, maka saya menyusul ke sini. Saya setuju sekali dia membantu Paduka, bahkan saya sendiri pun dengan seluruh pasukan Giok Hong Pang siap membantu Paduka. Akan tetapi kalau Paduka hanya ingin menguji murid saya
Kiranya tua bangka ini bukan sekedar menguji. Tua bangka seperti mereka hendak mengeroyok seorang bocah seperti murid saya, sungguh tidak adil, maka saya akan membantu murid saya agar 2 lawan 2 dan barulah adil. Tentu saja kalau mereka berani. Mendengar ini, Raja Sabutai mengangguk dengan girang. Bagus. Memang adil kalau begitu dan kami juga ingin sekali melihat kepandaian Ketua Giok Hongpang yang hendak membantu kami. Raja ini lalu memandang kepada Hua Cinjin dan Hek Isian Kou yang kelihatan meragu. Tentu saja mereka telah mendengar nama Ketua Giok Hongpang yang baru saja menggegerkan dunia Kang Ou itu, sungguh pun baru sekarang mereka melihat orangnya. Betapapun juga, Tosu dan Tokou yang berilmu tinggi itu tidak merasa takut, apalagi mereka memang mengandalkan ilmu silat pasangan yang mereka ciptakan bersama. Cian Cai. Hua Cinjin berkata halus. Kiranya yang datang adalah Giok Hongpang Chu. Kami tadi sudah mengatakan kepada muridmu bahwa kami memang selalu maju bersama. Baik menghadapi lawan 1 orang atau 10 orang, bagi kami sama saja asal kami maju berdua. Bukan sekali-kali kami ingin mengeroyok muridmu. Subo, biarlah Tecu menghadapi mereka sendiri, Tecu tidak takut. In Hong berkata. Apa? Tentu saja kau tidak takut, akan tetapi mana mungkin aku diam saja? Kau lihatlah, gurumu akan membereskan mereka. Yo Bikiok berkata dan tiba-tiba dia berseru nyaring. Tua bangka tak tahu malu, sambutlah seranganku. Tubuhnya sudah berkelebat lenyap dan hanya bayangannya saja yang tahu-tahu sudah menyambar ke arah Hua Cinjin dan Hek Isian Kou secepat kilat. Bersambung ke bab 38. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.